Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zaidiah. Saya merupakan salah satu mahasiswa UIN PJJ UIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Fiqh Muamalat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Namanya siapa Bu? Bisa. Usia? 30. Asal? Aceh. Pertanyaan pertama, apakah Ibu pernah melakukan transaksi di Shopee, TikTok, atau sejenisnya? Pernah. Barang apa saja yang Ibu beli pada aplikasi belanja online tersebut? Banyak seperti tas, baju, sandal, aksesoris, lain-lain. Apa kemudahan yang Ibu peroleh dari berbelanja pada aplikasi tersebut? Bisa COD, tidak perlu lagi ke toko. Pertanyaan yang kedua, apa jenis pembayaran yang Ibu pilih pada saat transaksi pada aplikasi tersebut? COD. Apakah Ibu pernah melakukan fitur pay later? Tidak. Apakah Ibu tahu tentang pandangan Islam tentang penggunaan pay later? Apabila peleternya berbunga, maka haram hukumnya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Ibu siapa Bu? Dini, Usia? 23 tahun, Asalnya dari mana Bu? dari Nagan Raya. Baik. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah Ibu pernah melakukan transaksi di Shopee, TikTok, atau sejenisnya? Pernah? Barang apa saja yang Ibu beli pada aplikasi belanja online tersebut Bu? Baju, sepatu, tas. Apa kemudahan Ibu yang Ibu peroleh dari berbelanja pada aplikasi tersebut? Saya tidak perlu lagi ke toko. Baik, nah pertanyaan yang kedua, apa jenis pembayaran yang Ibu peroleh, yang Ibu pilih saat bertransaksi pada aplikasi tersebut? COD? Apakah Ibu pernah menggunakan fitur pay later? Tidak. Nah, pertanyaan yang ketiga Bu ya, apakah Ibu tahu tentang pandangan Islam tentang penggunaan fitur pay later? Apabila terdapat riba, maka hukumnya haram. Baik, terima kasih Bu ya atas waktu dan jawaban yang telah Ibu berikan. Baik, Saya sama-sama. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan Islam tentang fitur pay later dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan analisis ulama. Namun, secara umum, pay later dapat dianggap sebagai bentuk hutang atau pinjaman yang harus dibayar di kemudian hari. Nah, di sini terdapat pandangan Islam tentang pay later. Yang pertama, hutang. Kalau misalkan dianggap sebagai hutang, maka dalam Islam hutang dianggap sebagai kewajiban yang harus dibayar. Jadi, pay later dapat dianggap sebagai bentuk hutang yang harus dibayar di kemudian hari. Kemudian, jika riba, maka pay later melibatkan bunga atau biaya tambahan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai riba yang dilarang dalam agama Islam. Dan yang ketiga yaitu kewajiban membayar. Dalam Islam, kewajiban membayar hutang adalah prioritas utama. Jika menggunakan pay later, maka harus dipastikan bahwa kemampuan membayar hutang tersebut. Syarat pay later yang halal. Yang pertama, itu tidak ada riba, tidak ada bunga atau biaya tambahan yang tidak adil. Kemudian yang kedua ada transparansi, di mana biaya dan ketentuan harus jelas dan transparan. Kemudian yang ketiga, kewajiban membayar. Pembayaran harus tetap dilakukan tepat dengan waktunya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pay later dapat digunakan dalam Islam jika memenuhi syarat-syarat yang halal seperti tidak ada riba dan transparansi. Namun, perlu diingat bahwa setiap kita manusia harus mempertimbangkan kemampuan membayar hutang dan memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.